Halo, assalamualaikum. Terima kasih kalian sudah klik lagi channel masakan rumahan ya. Hari ini kita akan membuat bubur kampiun. Ini bubur khas Padang ya teman-teman. Dalam resep aslinya, isian bubur kampiun ada banyak ya teman-teman. Ada bubur kacang hijau, bubur ketan hitam, dan lain-lain. Hari ini saya hanya membuat 4 macam di dalam bubur kampiunnya. Ada stup pisang, bubur sagu mutiara, bubur sumsum, dan bubur candil. Jika kalian suka dengan resep ini, simak baik-baik dan cara pembuatannya juga ya. Resep selengkapnya saya tuliskan di halaman deskripsi. Ini bahan-bahan selengkapnya, mudah kalian dapatkan ya teman-teman. Dalam satu resep bubur kampiun ini ada 6 sesi masaknya ya teman-teman. Nanti saya akan masak santannya, lalu saya akan memasak gula cairnya yang akan saya masak dengan durian. Ini untuk bubur sumsumnya saya menggunakan tepung hengkwe dan santan instan. Ini untuk bubur candilnya saya menggunakan tepung ketan, labu, dan gula merah. Ini bahan stup pisangnya sangat sederhana. Pisang, gula merah, dan kayu manis. Dan yang terakhir, sagu mutiara dan gula pasir. Bahan yang pertama akan kita masak adalah bubur sagu mutiara. Masukkan sagu mutiara ke dalam air mendidih, masak sampai bening, tambahkan gula dan daun pandan. Masak dengan api kecil sampai bening seperti ini ya teman-teman. Seperti ini, sagu mutiara sudah matang ya. Berikutnya kita akan membuat bubur candil labu kuning. Bersihkan labu kuning sebanyak 300 gram, kukus dan haluskan. Supaya ada rasanya, beri sedikit garam dan gula pasir sesuai selera ya teman-teman. Setelah halus, pindahkan ke dalam mangkuk yang besar, tambahkan tepung ketan, aduk-aduk, uleni hingga kalis sampai dapat dibentuk menjadi bulatan kecil. Jika tepung ketannya kurang, kalian boleh menambahkan sedikit demi sedikit sampai dapat dibentuk ya teman-teman. Bentuk bulatan kecil seperti ini, lakukan sampai habis. Sisakan sedikit adonan, kira-kira 50 gram. Cairkan dengan air. Ini untuk mengentalkan kuahnya nanti ya teman-teman. Didihkan air, masukkan pandan dan gula merah. Tambahkan gula pasir dan sedikit garam. Masukkan bubur candilnya. Masak sampai bubur candilnya terapung ya. Saya akan mengambil air dari rebusan bubur candil ini sedikit untuk saya memasak stup pisangnya. Seperti ini, air gulanya sudah saya ambil sedikit. Lalu tuang cairan adonan yang tadi ya teman-teman, yang sudah kita larutkan dengan air. Aduk-aduk sampai kuahnya mengental.
Jika sudah mengental seperti ini, tandanya ini sudah matang ya teman-teman. Berikutnya kita akan masak satu pisangnya. Air gula dari rebusan bubur candil tadi yang sudah kita ambil sedikit, didihkan kembali, masukkan kayu manis dan pisangnya, masak dengan api kecil sampai pisangnya matang. Seperti ini, masaknya sebentar saja sudah matang ya teman-teman. Berikutnya kita akan masak bubur sumsumnya. Masukkan ke dalam panci 1 bungkus santan instan dengan 2 mangkuk air. Untuk perasannya saya menggunakan jus pandan. Ini dari 20 lembar daun pandan saya blender dengan 50 ml air dan saya ambil saripatinya. Masukkan 2 bungkus tepung hengkue, aduk-aduk hingga larut, tidak ada lagi yang bergumpal. Tambahkan daun pandan dan sedikit garam, aduk-aduk hingga garamnya larut. Setelah semua bahan larut, baru nyalakan api kompornya ya. Masak dengan api kecil sambil diaduk cepat sampai bubur sumsumnya kalis dan mengkilat ya teman-teman. Jika dalam memasaknya dirasa kurang air, kalian boleh menambahkan 1 mangkuk atau 2 mangkuk air lagi. Masak terus sampai bubur sumsumnya mengental dan kalis. Seperti ini bubur sumsumnya sudah matang ya teman-teman. Angkat dan dinginkan. Berikutnya kita akan membuat santan kentalnya. Santan ini rasanya gurih. Kita akan merebusnya. 2 saset santan instan ukuran kecil yang 65 ml. Tambahkan 2 gelas air, daun pandan, dan 1 sendok makan garam. Masak hanya sampai hampir mendidih seperti ini ya teman-teman. Tidak perlu mendidih lama. Ini sudah siap untuk digunakan. Yang terakhir kita akan membuat kuah gula rasa durian ya teman-teman. Rebus gula merah, tambahkan gula pasir dan garam. Masukkan duriannya. Gunakan 8-10 butir buah durian ya teman-teman. Masak sampai duriannya lembut dan hancur. Setelah daging duriannya hancur seperti ini, masukkan 1 sendok makan larutan tepung maizena. Aduk-aduk sampai mengental seperti ini. Semua bahan sudah selesai kita buat ya teman-teman. Saatnya kita menyajikan di piring. Tata sesuai selera kalian ya teman-teman. Bubur kampiun ini sangat cocok sekali dihidangkan untuk menu berbuka puasa, atau kalian bisa juga membuatnya untuk dijual ya teman-teman. Banyak teman-teman saya yang menjual bubur kampiun ini di Instagram dan di Facebook. Wow, mereka selalu kebanjiran orderan. Tampilannya yang cantik dan rasanya yang gurih manis, sangat disukai banyak orang ya teman-teman. Tata seperti ini, siram dengan kuah durian. Dan yang terakhir, siram dengan kuah santan yang gurih sekali. Tekstur bubur kampiun yang lembut dengan aroma durian yang legit
dan disiram kuah santan yang gurih seperti ini. Sangat enak sekali teman-teman, rasanya lumer di mulut. Selamat mencoba resepnya di rumah ya teman-teman. Resep selengkapnya akan saya tuliskan di halaman deskripsi. Sampai ketemu lagi dengan resep masakan rumahan yang lainnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Assalamualaikum.